Apa itu pembayaran istisna? Pembayaran apa itu maksudnya? Yuk simak. Yo, yo, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi pembayaran istisna yaitu dari mata kuliah perbankan syariah. Sebelumnya perkenalkan saya Melia Anissa Suwandi. Saya Aulia Nur Hidayah. Saya Rida Rahma Safitri. Saya Nurul Azmi Yusni Darsi Regar. Saya Fadia Kamila Dewi. Dan nama saya Fadil Rezi Dwi Antares. Jadi dari menurut Japar et al. Pada tahun 2024, lembaga keuangan ini memiliki peran yang strategis, terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, salah satunya yaitu dalam lembaga keuangan syariah terdapat akad istisna, yaitu merupakan akad kontrak pemesan barang yang belum ada dan akan diproduksi sesuai spesifikasi. Selanjutnya, dalam istisna ini artinya meminta dibuatkan sesuatu. Jadi harus ada antara pemesan atau mustasni ataupun pembuat barang ataupun syani. Selanjutnya, dalam perbandingan akad lain yaitu ada dari salam, di mana kalau istisna ini nih dia fleksibel dibandingkan salam yang harus lunas di awal. Sedangkan kalau ijarah ini dalam ijarah istisna ini jual barang pesanan yang akan dibuat, sedangkan kalau ijarah ini sewa dari manfaat. Selanjutnya, dasar hukumnya yaitu dari DSN MUI yaitu nomor 6 bulan 4 pada tahun 2000. Selanjutnya, di mana isi pokok fatwa ini ada ketentuan barang, dan ketentuan lain. Jadi ketentuan dalam akad ini harus jelas spesifikasinya. Selanjutnya, terus juga terdapat rukun dan syarat akad, di mana kalau rukun ini terdapat pemesan ataupun mustasni, yaitu pihak yang melakukan pemesanan. Lalu ada syani ataupun penjual, pihak yang membuat barang. Lalu ada masnu ataupun objek, yang mana objek dari pesanan si pemesan. Lalu terdapat ijab dan qabul. Di sini ketika pemesan dan penjual melakukan ijab qabul, artinya dia ini sudah siap melaksanakan hak dan kewajiban dari akad ini. Selanjutnya, terdapat syaratnya yaitu harus dewasa dan berakal, tidak boleh memiliki gangguan jiwa, lalu dilaksanakan secara akad dalam akad ini. Terus juga terdapat pihak untuk menyetujukan, lalu juga barang harus memiliki kejelasan dan barang harus bebas dari kerugian, yang mana barang ini tidak boleh barang haram ataupun barang yang tidak jelas asalnya. Selanjutnya, di mana terdapat pembatalan kontrak, yaitu bisa dibatalkan sebab terdapat keadaan hukum yang menghalang dan kedua belah pihak ini menyetujukan. Selanjutnya, terdapat ketentuan prinsip dari barang, yaitu barang harus jelas, spesifikasi pesanan juga harus sesuai, tidak menggunakan bahan dari pemesan, harus dari pembuat, terus juga pembayaran dan waktu serah harus jelas dari awal. Selanjutnya, jadi ada jenis skema dalam istisna, yaitu ada dari produsen, di mana yaitu terdapat negosiasi, lalu lanjut akad, dan pemesan memberikan dana, lalu barang diserahkan. Selanjutnya, yaitu terdapat dari pemesan, di mana negosiasi dengan kontraktor, lanjut akad istisna, kemudian entitas syariah membayar dana, lalu juga kontraktor menyerahkan barang ke entitas syariah. Selanjutnya, yaitu entitas syariah sebagai paralel, di mana yaitu sekaligus dua akad. Yang pertama ada bank dan pemesan akhir, kedua bank dengan subkontraktor. Jadi kedua akad harus terpisah dan tidak saling bergantung. Subkontraktor serahkan ke bank, lalu bank serahkan ke pemesan akhir. Kemudian bank juga bertanggung jawab penuh atas kesesuaian barang. Selanjutnya, terdapat analisis resiko. Di sini ada risiko produksi, spesifikasi, keterlambatan, juga pembayaran. Di mana analisis risiko dalam akad istisna ini penting untuk dilakukan karena akad ini melibatkan pembiayaan dan pembuatan barang yang belum ada. Risiko utama meliputi risiko pembiayaan, juga produksi, spesifikasi, dan keterlambatan. Di mana analisis risiko ini membantu. Jadi analisis risiko ini tentu membantu pihak bank ataupun lembaga keuangan untuk mengidentifikasi
dan juga mengelola potensi kerugian serta memastikan kelancaran transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada studi kasus. Kami mengambil studi kasus di Bank Syariah Indonesia cabang Lumajang. Mereka menyediakan pembiayaan bangunan atau renovasi rumah melalui akad istisna yang sesuai dengan fatwa DSN MUI dan PSAK 104. Prosesnya dimulai dari pengajuan permohonan, survei proyek, dan penandatanganan akad yang memuat harga jual, spesifikasi bangunan, waktu pelaksanaan, dan skema pembayaran. Nasabah membayar uang muka 30% dan sisanya dicicil selama 60 bulan. Harga pokoknya 300 juta, margin 20% 60 juta, harga jual 360 juta, uang muka 108 juta, dan sisa cicilan 252 juta. Dalam akuntansi PSAK, uang muka dicatat sebagai kewajiban lalu menjadi aset piutang istisna setelah bangunan jadi. Meskipun implementasi akad istisna di BSI Lumajang berjalan sesuai prinsip syariah dan PSAK 104, tantangan tetap masih ada. Masyarakat kurang mengenal akad istisna, promosi produk masih terbatas, dan sistem teknologi informasi belum optimal dalam memisahkan pendapatan. Selain itu, sulitnya mencari kontraktor yang mau bekerja sama dengan kurangnya SDM yang paham akad istisna menjadi hambatan. Keberhasilan implementasi bergantung pada kerjasama bank, nasabah kontraktor, serta peningkatan literasi dan sistem pendukung. Jadi kesimpulan dalam akad istisna ini merupakan solusi pembiayaan syariah yang efektif untuk proyek pembangunan jangka menengah hingga panjang seperti perumahan dan infrastruktur, dan juga ini juga skema penjualan berdasarkan pesanan tentu akan menawarkan fleksibilitas lebih dibandingkan akad salam maupun ijarah. Kemudian selain itu dengan adanya risiko yang tadi sudah dijelaskan, itu juga bisa diantisipasi melalui strategi mitigasi yang tepat. Sekian dari kelompok 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.